Ya, dibuka halaman 15, pelajaran fikih Ghoyah wa Taqrib karangan Qadi Abu Syuja Ahmad bin Husain. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nah, ini masih dalam pembahasan sholat Jumat. Faslun, bermula ini itu fasal. Wasyara itu wujubil jumu'ati. Adapun syarat-syarat wajib Jumatan. Syara itu syarat-syarat wujubi wajib al-jumu'ati Jumatan. Sab'atu asya'a, 7 perkara. 7 beberapa perkara. Itu ngapo mainan di belakang tuh? Kalian usah rekam nih loh, nanti saat kirim Buya apa? Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal bulughu, dan balik. Wal aqlu, dan berakal. Wal hurriyatu, dan merdeka. Jadi kalau budak tidak wajib Jumatan. Terus gimana? Budak laki-laki sunnah. Wadzukuriyatu, dan laki-laki. Jadi semua laki-laki tanpa terkecuali yang balik, berakal, Islam, wajib sholat Jumat. Wasehatu, dan sehat. Sehat maksudnya di sini sakit yang boleh tidak Jumatan adalah sakit yang parah. Bukan hanya keseleo dikit, saya nggak Jumatan lah karena tidak sehat, ya nggak boleh. Tetap wajib Jumat. Demamnya dilihat dulu. Demam biasa ya tetap wajib Jumatan. Kalau demamnya demam parah sampai memang menggigil, nah itu tidak wajib Jumatan. Kalau hanya demam biasa, ya angek-angek biasa, itu tetap wajib Jumatan. Hangat-hangat biasa, kepalanya dipegang ya hangat sedikit, ya itu tetap wajib Jumatan. Wal istitonu, dan bertempat tinggal. Wal istitonu, dan bertempat tinggal gitu. Bermukim di suatu daerah. Menetap ya. Dan menetap di suatu daerah. Kalau istiton itu beda dengan ini ya, dengan orang yang hanya mukim sementara. Istiton itu orang yang memang berpenduduk di tempat tersebut. Contohnya siapa? Contohnya orang rantau ikil. Rantau ikil punya rumah di rantau ikil, tinggal di rantau ikil. Nah itu namanya istiton. Nah kalau orangnya di mana? Misalnya orang Bungo, terus dia mondok di sini, itu namanya bukan istiton. Itu namanya apa? Mukim sementara. Maka kalau tidak istiton, tidak mengesahkan Jumatan. Orang limbur misalnya. Orang limbur mondok di sini, siapa orang limbur? Nah, Hafiz
tinggal di pondok selama setahun, maka tidak mengesahkan Jumatan yang ada di pondok ataupun di pelangko situ. Karena apa? Karena dia orang lim, rumahnya di lim. Nah, itu namanya tidak istiton. Yang istiton siapa? Yang asli orang mana? Orang rantau ikil. Angger. Mana Angger? Terus siapa lagi? Rizki. Nah, itu yang mengesahkan sholat Jumat. Wasyaro itu fi'liha. Adapun syarat-syarat mengerjakan Jumatan. Adapun kasih mim be. Adapun mim syarat-syarat mengerjakan Jumatan. Ya, wasyaro itu fi'liha. Adapun syarat-syarat mengerjakan Jumatan. Salah satu ada 3. Ya. Maka syarat ini harus ada dalam sebuah Jumatan. 3 syarat ini. Kalau nggak ada 3 syarat ini, maka belum dianggap sah. Belum dianggap sempurna. Apa yang pertama? Ayyakuna, untuk adanya. Bangun. Yang tidur tuh catat tuh. Ayakuna, untuk adanya al-baladu, negeri atau daerah. Al-baladu yang dimaksud di sini adalah daerah. Itu misron, sebuah kota. Au qaryatan, atau sebuah desa. Ya, intinya di sini satu daerah perbatasan. Mau itu SP, mau itu dusun, desa, jalur. Nah, kalau di Sumatera itu banyak jalur atau blok A, blok B. Nah, itu disebut misron au qaryatan. Nanti. Maka tidak sah, ya cepat. Maka tidak sah misalnya sholat Jumat diadakan di satu kamar, di satu pondok, misalnya hanya pondok tersebut mengadakan Jumatan sendiri, misah dari desa, Jumatan desa. Nah, itu maka tidak sah. Jalan keluarnya gimana? Pondok ingin mengadakan Jumatan sendiri. Setelah Jumatan harus sholat zuhur biar sah. Jadi tidak boleh saya ngadakan Jumatan di kamar. Orang kamar tuh ada 40 orang, kita buat sendiri Jumatan. Tidak boleh. Tidak boleh dalam satu bahkan dalam satu pondok pun tidak boleh. Hanya satu pondok itu doang. Kalau sholat Jumat desa dipindah ke pondok, ya baru boleh berarti. Jadi sah. Kalau pondoknya, masjidnya wakaf. Kalau masjidnya tidak wakaf, ya berarti nggak sah juga. Wakaf tuh ya sudah diwakafkan. Tanahnya bukan lagi milik pribadi. Tidak sah juga sholat diadakan di musola. Harus
Jid. Oh. Jadi bilang shola namanya. Kalau dalam pondok itu musola namanya ya. Masjid itu satu daerah satu masjid. Tidak ada satu daerah dua masjid, itu tidak ada. Satu masjid yang lain dianggap musola. Syarat masjid harus wakaf dan harus dibuat Jumatan. Ya. Sholat Jumat yang sah ya. Di sini sholat Jumat sah nggak? Nggak, karena tidak dianggap masjid. Kalau sholat Jumat di surau tidak sah kalau tidak sholat zuhur. Makanya di sini habis sholat Jumat sholat zuhur enggak? Ya. Kenapa harus sholat zuhur? Ya. Karena tidak sah sholat Jumat di pondok. Harus dibuat Jumatan. Baru dianggap masjid. Tidak ada misalnya tanah pribadi dijadikan masjid. Tidak boleh. Yaitu disumbangkan jadi wakaf namanya. Ini tanah ya 1 hektar untuk masjid. Nah, itu namanya wakaf. Saya beri tanah ini dijadikan masjid. Nah, itu wakaf. Diberikan. Kalau di tanah pribadi itu namanya bukan masjid tapi apa? Musola, surau. Walaupun pondok sampai beribu-ribu, kalau masjidnya tidak wakaf, maka tidak sah Jumatannya. Ya terus gimana? Ya masjid pondok diwakafkan sama kiai, ini masjid pondok saya wakafkan. Akhirnya orang-orang kampung disuruh diajak untuk pindah ke dalam pondok Jumatannya. Catat tuh, catat. Nah, jadi orang-orang desa, orang dusun, Jumatannya dipindah ke pondok maka sah. Tapi kalau di desa sudah ada masjid untuk Jumatan, pondok mengadakan sendiri, maka tidak boleh ada 2 Jumatan dalam satu daerah. Nah, kalau pondok mau buat biar sah gimana? Ya orang dusun suruh datang ke pondok Jumatan di pondok, buat masjid untuk Jumatan di pondok, maka itu sah. Kalau walaupun santrinya ribuan puluhan ribu, kalau masjidnya masih punya kiai, masih pribadi punya pondok, belum diwakafkan, itu masih musola. Nah, itu namanya masih musola. Tidak sah untuk sholat Jumat. Walaupun lah gedang masjidnya, tapi kalau masih punya kiai berarti kan masih pribadi itu. Walaupun 20 kali 50. Masih pribadi tetap dianggap musola. Masjid harus wakaf. Wakaf itu tidak boleh diapa-apakan, dijual tidak boleh, diwariskan tidak boleh. Ya sudah, dibiarkan untuk masjid. Bolehnya bangun-bangun untuk umum, untuk masjid ya, bukan umum. Ya maksudnya masjid umum, untuk orang sholat, untuk baca Quran, untuk ibadah. Oh, diperbaiki boleh. Diperbaiki, dibaguskan boleh. Hah? Ya. Wa ayakuna, dan untuk adanya al adadu jumlah
Al-adadu jumlahnya arba'ina 40 orang. Arba'ina 40 orang. Min ahlil jumu'ati, dari ahli jum'atan. Maka dalam satu daerah, satu masjid yang mengadakan jum'atan, kalau orang yang mustautin, dengar, mustautin itu tadi istitonu, orang yang melaksanakan jum'atan, orang desa minimal harus 40. Kalau hanya 30 gimana Ustadz? Orang asli desa situ cuma 30. Terus yang 10 orang musafir, nah itu belum dianggap sah menurut mazhab Syafi'i. Misalnya di desa ada 30 orang desa Jumatan, yang 10 orang santri, gimana? Tidak sah. Tidak sah, harus 40 orang desa. Kalau tidak orang desa tidak mengesahkan Jumatan ya. Ya, harus ditambah sholat zuhur. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Gimana? Gimana hukumnya memakai baju yang ada di gambarnya? Gambar data banyak, berkah. Gambar Mbappe. Sholat memakai baju atau kaos yang bercorak, gimana hukumnya? Tetap sah, sholatnya tetap sah, tapi dimakruhkan. Makruh memakai apa saja, misalnya sajadah atau kaos atau apapun yang sekiranya gambar tersebut membuat lalai dalam sholat. Catat tuh. Kalau gambarnya masuk YouTube kok. Ya, mantap. Orang nyasar. Maka hukumnya makruh. Suatu ketika Nabi SAW beliau sholat di rumah, di kamar. Nah, ketika sholat di kamar, beliau melihat ada kain untuk tempat sholat itu. Beliau melihat kain yang bercorak sehingga sholat beliau tidak khusyuk. Maka Nabi SAW langsung menyuruh istri beliau, kalau nggak salah waktu itu, ini hadisnya sahih ya, kalau nggak salah waktu itu Sayyidah Aisyah, untuk menyuruh beliau mengganti kain tersebut. Kenapa? Karena mengganggu dalam sholat. Hukumnya apa? Makruh. Nah, kalau gambar-gambar yang tidak melalaikan, misalnya di sajadah gambar masjid, gambar Ka'bah, yaitu tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya tidak ada gambarnya, atau gambarnya jangan terlalu banyak gambar. Sebagusnya ya polos aja, warna hitam aja, atau hanya ada gambar-gambar sedikit. Nah, kalau sajadah bagusnya memang sajadah yang tidak banyak gambar, karena apa? Mengurangi khusyuk kita dalam sholat.
Kalau di pondok ustadz itu kiai sajadahnya warna putih polos. Nah, ya kayak gitu tuh. Tuh. Sunnahnya pakai sajadah yang tidak banyak gambar. Karena apa? Lebih khusyuk. Ya, seperti ini bagus nih. Kalau yang seperti ini sajadah ini kan terlalu banyak gambar. Boleh-boleh aja, sah. Tapi haram. Sama tuh. Tuh banyak gambar kan? Nah, makanya itu dimakruhkan ketika sholat jamaah pakai kaos yang bergambar. Kalau mau sholat di masjid pakai baju yang bagus, yang sopan. Pakai baju ya, bukan pakai kaos. Lama nggak sah, tapi kurang afdol, kurang baik. Ya kita menghadap. Kalau kita dipanggil presiden gimana? Berani pakai kaos gitu? Kemarin ada orang pakai kaos di depan presiden, ngadep presiden. Nah, dianggap apa? Oh, orang nggak punya adab, orang kurang ajar, orang gilo. Pakai kaos, gambarnya tengkorak lagi gimana? Kau gak utama. Nah, menghadap presiden aja pakai kaos itu dianggap kurang sopan, apalagi menghadap Allah. Maka menghadap Allah pakailah baju yang baik, yang bagus. Nah, itu baru sopan. Itu catat tuh siapa tuh? Ngapura? Duduk yang bagus kayak gitu. Oh, kayak di warung aja sini. Madep sini. Ngopi, Bang. Ali. Bisa-bisanya kok ini. Catat nih siapa nih? Bisa-bisanya ini. Apa di belakang? Apa lah? Tak tak